tanggal 27 Juni 2022 ya. Nah, minggu kemarin kita telah membahas tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian di rumah atau di sebelum sholat atau sesudah sholat, apakah kalian suka bersolawat kepada Nabi? Ya, jadi kalian harus bersolawat kepada Nabi agar nanti di akhirat mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kalian buka bukunya di halaman 39. Di sini ada Ayo Bernyanyi tentang syairnya silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sudah hafal? Kalau yang sudah hafal harus lebih bersemangat. Kalau yang belum hafal mengikuti saja ya. Kita berbarengan 1, 2, 3. Rokatil atyar tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mima'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mima'ani ahmadi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, kalian hafal semuanya? Harus dihafal ya. Nah, coba di dalam buku di sini ada Ayo Mengamati. Kalian bisa lihat di dalam buku ada gambar pasukan gajah bersama di atasnya ada burung yang berbondong-bondong. Nah, di sini apa ya? Nanti akan diceritakan di bawah ini. Nah, kita masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu tentang kelahiran orang terpuji. Yang pertama itu. Nah, ketika di masa kelahiran Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, atau keadaan masyarakat Arab terutama di kota Mekah itu di bidang usaha perekonomian seperti berdagang, mereka meningkat dan berkembang dengan baik sampai berdagangnya itu hingga ke luar negeri. Nah, ketika masyarakat Arab khususnya penduduk kota diberi kemudahan untuk memperoleh harta, sumber alam, ternak, barang perniagaan. Nah, mereka mengungkapkan rasa sayangnya atau rasa bahagianya dengan cara mengumbar hawa nafsu, seperti mereka sombong, berfoya-foya, sehingga mereka memberikan sesembahan
sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, akhlak dan tingkah laku mereka itu sangat menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Dalam keadaan masyarakat seperti ini, maka Nabi Muhammad dilahirkan. Beliau dilahirkan dari keluarga bangsawan atau bangsa Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Karena kakek Nabi Muhammad diberi amanat atau diberi sebuah kepercayaan oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah. Ini adalah suatu tugas yang sangat terhormat bagi kaum Quraisy. Nah, maka disinilah Rasulullah dilahirkan. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jika dalam Masehi, Rasulullah dilahirkan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad lahir dari keluarga yang miskin harta, akan tetapi tidak demikian dengan miskin akhlak dan diberkati. Nah, Nabi Muhammad itu adalah salah satu cucu dari Abdul Muthalib yang tergolong keluarga terhormat atau yang sangat disegani. Nah, Nabi Muhammad itu lahir pada tahun yang sangat bersejarah bagi masyarakat Mekah. Karena apa? Karena disebut dengan tahun gajah. Kenapa ya disebut dengan tahun gajah? Ada yang tahu? Nah, kenapa disebut dengan tahun gajah? Ketika itu adanya peristiwa penyerangan dari Raja Abraha ke kota Mekah. Ia ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, akan tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasukan tersebut hancur karena dihujani oleh batu yang berasal dari neraka yang dibawa oleh burung ababil. Mungkin di dalam surat Al-Fil ada ya. Nah, di sini juga Siti Aminah adalah ibunda dari Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bahwa ketika ia melahirkan Nabi Muhammad, ia tidak merasakan sakit sebagaimana biasa orang yang melahirkan. Pada waktu itu Abdul Muthalib juga sedang berada di Ka'bah. Ketika dikabarkan bahwa cucunya akan lahir, Abdul Muthalib segera mendatangi Siti Aminah. Dia sangat bangga dan bergembira bahwa cucu yang dinanti-nantikannya lahir dengan baik. Nah, di situ pun Nabi Muhammad dibawa oleh Abdul Muthalib mengelilingi atau bertawaf di Ka'bah sambil tidak henti memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya cucu kesayangannya itu diberi nama Muhammad yang artinya adalah orang yang terpuji. Nah, di sini ibu akan memberi sebuah kegiatan. Di dalam halaman 41 kalian melihat silsilah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalian buat masing-masing di buku kalian atau kalau ada di kertas HVS atau buku gambar tidak apa-apa. Buat masing-masing silsilah Nabi Muhammad dalam bentuk diagram pada kertas yang tadi buku gambar atau buku tulis tidak apa-apa. Nanti dijelaskan silsilahnya kalau kalian sudah menyusunnya. Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk menulis silsilah Nabi Muhammad SAW. Silakan dari sekarang ya.
Nah, yang kedua itu Nabi Muhammad pada awal pengasuhan. Yang kedua. Nah, pada orang-orang terdahulu, pada masyarakat Arab dulu, mereka memiliki tradisi yang dimana bayi yang telah lahir dia akan disusui atau dititipi kepada wanita badiah atau orang dari dusun di padang pasir. Nah, jadi mereka itu kenapa dititipi kepada dusun badiah tersebut agar dapat menghirup udara yang sangat segar, terhindar dari penyakit katanya, supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang baik atau fasih. Nah, ketika itu Nabi Muhammad demikian juga setelah dilahirkan lalu disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu dari Bani Sa'ad. Ternyata Bani Sa'ad itu sangat jauh dari kota Mekah. Nah, di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh. Nah, ketika itu Halimatus Sa'diyah sangat bahagia karena beliau bisa menyusui dan bisa merawat Nabi Muhammad. Nah, dan penghidupan atau kehidupan Halimatus Sa'diyah sangat berubah dengan baik gitu. Dari semula binatang ternaknya sangat kurus-kurus, kemudian kehidupannya agak menderita, dan Halimatus Sa'diyah itu termasuk dari golongan orang miskin. Nah, dengan keadaan itu Halimatus Sa'diyah diberi pertolongan oleh Allah setelah mengurus Nabi Muhammad SAW dengan binatang ternaknya menjadi bagus, berisi, berkembang biak dengan baik, tanaman yang ada di kebunnya dan sayurannya pun subur, penghidupannya juga menjadi makmur, air susunya pun menjadi banyak ketika menyusui Nabi Muhammad. Nah, dan Halimatus Sa'diyah pun menjadi badannya gemuk dan sehat. Nah, setelah itu awal mulanya Nabi akan tinggal dengan Halimah hanya 2 tahun. Kemudian dengan permintaannya sendiri, Halimah meminta untuk mengurus Nabi Muhammad lagi dan meminta kepada Siti Aminah untuk mengurus Nabi selama 2 tahun lagi. Nah, setelah itu Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Halimah ingin mengurus lagi Nabi Muhammad, akan tetapi Halimah sangat malu untuk meminta untuk mengurus Nabi Muhammad. Ya, jadi terpaksa Halimah menyerahkan Nabi Muhammad kepada Siti Aminah, walau hatinya masih berat untuk berpisah dengan Nabi Muhammad. Nah, di sini sesudah itu perkiraan kira-kira 6 tahun setelah hidup bersama ibunya Siti Aminah, Nabi Muhammad dari umur 6 tahun ini beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksudnya Nabi Muhammad pergi bersama ibunya ke Madinah untuk diperkenalkan kepada keluarganya atau kepada neneknya, yaitu Bani Najjar, dan untuk berziarah juga ke tempat ayahnya. Nah, ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian diperlihatkan juga rumah yang dimana Abdullah terbaring sakit hingga Abdullah meninggal, dan diberitahu di mana ayahnya dimakamkan. Nah, setelah itu Nabi Muhammad
Aminah jatuh sakit hingga meninggal dan dikuburkan di kampung Adwa tersebut. Nah, betapa sedihnya Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sangat singkat bersama Siti Aminah dan masih sekecil itu Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Setelah itu Nabi Muhammad terus menjalani perjalanan hingga Mekah bersama Ummu Aiman. Nah, setelah itu dikembalikan atau dikasihkan kepada asuhan Abdul Muthalib. Nah, jadi Nabi Muhammad pada pengasuhan yang pertama itu dengan Halimatus Sa'diyah, yang ketiga dengan Siti Aminah, yang sekarang dengan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, Nabi Muhammad diberi nama Muhammad yang artinya orang terpuji itu oleh kakeknya. Nah, Nabi Muhammad itu adalah pemberian langsung juga dari Allah yang dengan nama Ahmad, sama aja yang artinya adalah orang yang lebih terpuji, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Shaf ayat 6. Nah, kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya Nabi Muhammad sangat menyayangi sekali gitu ya. Jadi Nabi Muhammad merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya bahwa dia telah menjadi yatim piatu. Nah, keadaan tidak lama berjalan sebab selang 2 tahun dia merasa terhibur bahwa di bawah asuhan kakeknya, akan tetapi kakeknya yang baik dan sangat menyayangi Nabi Muhammad meninggal di usia umur 80 tahun. Nabi Muhammad ketika itu masih berusia 8 tahun. Nah, meninggalnya kakeknya tersebut Nabi Muhammad sangat sedih sekali. Akan tetapi ini juga merupakan kemalangan segenap penduduk Mekah, karena Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin dan tokoh yang bijaksana, berani, cerdas, dan pejuang yang tidak mudah mencari gantinya. Jadi Abdul Muthalib itu pernah berwasiat pengasuhan Nabi Muhammad itu berlanjut kepada anak-anaknya atau paman-pamannya dari Nabi Muhammad. Maka diasuhlah Nabi Muhammad oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, di sini Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib setelah meninggalnya Abdul Muthalib kakek tersebut. Nah, Abu Thalib itu termasuk pamannya Nabi. Dia memiliki anak yang banyak dan kehidupannya pun masih kurang mampu atau tergolong orang yang miskin. Nah, Nabi Muhammad itu sewaktu kecil dia selalu mengembala kambing. Kemana saja dia berjalan sering diikuti oleh Nabi. Jadi ketika itu Nabi Muhammad selalu mengembala kambing dan diberi upah oleh orang yang memiliki kambing tersebut. Nah, jadi ketika itu Abu Thalib itu adalah seorang pedagang. Nah, Nabi Muhammad itu selalu mengikuti Abu Thalib untuk berdagang. Seperti pergi berdagang ke negeri Syam. Nah, ketika itulah Nabi Muhammad diajak menyertainya. Ketika usia 12 tahun, sejak itu Nabi Muhammad mulai belajar berdagang hingga Nabi Muhammad dewasa. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad baik sewaktu masih anak-anak sehingga menjadi rasul. Oleh karena itu Nabi Muhammad sangat sayang terhadap pamannya tersebut. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah terpaut jauh dari pamannya. Mereka sangat dekat sejak umur 8
Rasulullah ketika diasuh oleh Abdul Muthalib, dan bagaimana juga ketika Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Nah, setelah itu, setelah ditulis ringkasan, kalian mengisi di halaman 48, nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dikerjakan dari sekarang ya. Ibu akan mengasih waktu untuk kerja kelompok itu 10 menit, dan untuk mengisi Ibu akan mengasih waktu juga 10 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah selesai untuk merangkum atau meringkas tentang dari kelahiran hingga pengasuhan Abu Thalib. Silahkan dikumpulkan ke depan. Nah, setelah itu kalian mengisi di halaman yang tadi, halaman 48, nomor 1 hingga nomor 5. Boleh ditulis dari sekarang. Ya, sudah selesai? Ya, alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini cukup dicukupkan, dan kita telah membahas banyak hal ya, dari masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad SAW, dari kelahirannya sehingga pengasuhan dari Abu Thalib. Jadi kalian bisa merangkumnya dengan baik ya. Kelahirannya pada dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, terus Nabi Muhammad di awal disusui oleh Halimatus Sa'diyah, lalu di 2 tahun lagi diasuh oleh Siti Aminah, lalu diasuh lagi oleh Abdul Muthalib, hingga diasuh oleh Abu Thalib. Nah, mungkin pembahasan dari Ibu disekiankan. Mohon maaf ya jika pembahasan dari Ibu terlalu cepat. Kalau misalkan ada yang masih kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada Ibu. Apakah ada yang mau bertanya tentang masalah dari sejarah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW? Ya, tidak ada yang bertanya. Ya, tidak apa-apa. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini ya, hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa membahasnya lebih mendalam lagi tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan agar minggu depan kita bisa bertemu kembali dan belajar bersama Ibu di pelajaran sejarah kebudayaan